Langsung masuk. Selamat datang Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Himawan Arif Sugoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati, Staf Ahli Menteri ATR Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR BPN, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan para Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia, para pejabat administrator di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR BPN, Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia, para peserta, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara penguatan pengelolaan pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, SP4N Lapor, di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fishal Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya memandu doa ini secara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Berkat curahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu, hari ini kami dapat melaksanakan acara ini ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah acara ini berjalan dengan hikmat, aman dan lancar. Kami mohon ya Allah, semoga acara ini senantiasa diselubungi barokah dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Penyayang, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu. Jadikanlah segala pemberian yang Engkau berikan ini menjadi amanah yang dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penguasa, kiranya Engkau berkenan memelihara seluruh tanah air dan bangsa kami dari fitnah, mara bahaya, serta jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua khilafan dan dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional mempunyai kanal pengaduan dan salah satunya adalah lapor yang dapat diakses langsung oleh seluruh masyarakat. Untuk itu pada hari ini dilaksanakan acara penguatan pengelolaan pengaduan melalui SP4N Lapor yang menghadirkan seluruh penanggung jawab pengelola pengaduan di tiap unit satuan kerja. Mulai dari pusat yang dihadiri oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan para Sekretaris Direktorat Jenderal. Selanjutnya penanggung jawab di tingkat provinsi yaitu Kepala Kantor Wilayah seluruh Indonesia hingga penanggung jawab di tingkat kabupaten kota yaitu Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama keynote speech dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Himawan Arif Sugoto. Oke, dengaran semuanya? Apakah suara saya terdengar? Jelas, Bapak. Jelas. Dengaran, Pak. Ya. Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Jelas. Terdengar, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Deputi, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR BPN, Bapak Dr. Andes Gunawan Muhammad, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Ibu Yulia, dan para pejabat tinggi Pratama, baik pusat maupun wilayah, yang terdiri daripada Sesdirjen, Sesdirjen, dan Kakanwil, serta pejabat administrator baik pusat maupun daerah. Setelah para undangan yang hadir dalam acara penguatan pengelolaan pengaduan melalui SPAN lapor di Kementerian ATR BPN, Kanwil, dan Kantor Pertanahan. Hari ini karena berupaya paralel bersama dengan Bapak Sekretaris Kabinet,
Jadi saya mungkin agak menggunakan dua alat. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur bahwa pada hari ini kita bisa melakukan acara dalam rangka mengikuti kegiatan penguatan pengelolaan sistem pengelolaan pengaduan atau SPAN lapor di Kementerian ATR BPN dan kantor wilayah serta kantor pertanahan melalui media daring ini. Dalam era informasi keterbukaan publik, pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan merupakan suatu keniscayaan dalam suatu instansi pemerintah, ya, dan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yang governance. Kementerian ATR BPN melalui visi misinya adalah memang ingin menjadi institusi yang terpercaya dan berstandar dunia di bidang pelayanan pertanahan dan tata ruang. Tentu dalam hal ini juga harus diwujudkan ke dalam sebuah program kerja dan ataupun bagian dari mendukung visi tersebut dengan menciptakan pelayanan publik yang baik, ya, tata kelolanya, dan juga berkualitas dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Seperti hal yang perlu kita ketahui bahwa kantor kita, Kementerian ATR BPN ini, merupakan kantor yang jumlah layanan transaksi harian maupun bahkan per detik layanan di seluruh Indonesia itu ada. Total transaksi kita, interaksi kita dengan masyarakat itu melebihi dari 6 juta dalam 1 tahun. Karena kita memiliki lebih dari hampir 80 juta bidang tanah di Indonesia, baik yang sudah masuk dalam pengelolaan kita maupun yang akan dimasukkan dan didaftarkan. Dari total kemudian ada 126 juta. Data tersebut data yang sangat aktif. Jadi mungkin kalau yang transaksi kita tidak berbeda jauh dengan kantor perpajakan. Kantor-kantor lain yang vertikal yang melayani transaksinya harian, bahkan 1 hari itu kalau dikumpulkan bisa dalam bentuk ratusan ribu transaksi yang terjadi di seluruh Indonesia. Kami memahami tentunya di antara semua proses yang ada itu ada yang berjalan dengan lancar, sebagian besar berjalan dengan lancar, dan ada juga yang mungkin masih terhambat. Nah, ada yang merasa harus atau tidak puas, dan tentu mereka melakukan pengaduan ataupun laporan terhadap pengaduan tersebut. Kanal-kanal pengaduan di kita terus kita kembangkan seperti lapor ATR BPN. Dan saat ini kami sangat senang mengingat Kementerian PAN-RB juga sangat serius membangun sistem kanal pengaduannya dengan nama SPAN Lapor, dan kita adalah bagian dari kanal yang dibangun oleh Kementerian PAN-RB yang tentunya kita berharap nanti secara terintegrasi. Karena kita juga harus melakukan respon time yang cepat untuk melakukan respon terhadap setiap pengaduan yang ada. Jumlah pengaduannya pasti akan banyak karena volume kita luar biasa banyaknya. Baik itu yang berupa transaksi jual beli, baik yang merupakan hak tanggungan, baik yang transaksi tersebut pengecekan, macam-macam sekali. Ya. Begitu banyak, bahkan program-program proyek strategis nasional pun bisa jalan kalau kita sudah selesaikan usulan pertanahan. Dan bisa jalan izin-izin usaha kalau kita telah menyelesaikan dan mensupport rezim KKPR yang menggantikan rezim izin lokasi dari semua investasi di betapa besarnya peran Kementerian ATR BPN, pastilah di antara jutaan kegiatan pelayanan tersebut ada hal-hal yang memang tentu kanal ini di bagian yang
baik untuk memberikan proses di mana masyarakat dapat melaporkan dan mengontrol jalannya aduan masyarakat. Nah, tentunya nanti sinerginya ini akan bisa berjalan dengan baik. Seperti halnya dalam peraturan Menteri Pan-RB nomor 46 ya, mengenai roadmap sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik di tahun 2020, Kementerian Pan-RB telah menyusun dan menetapkan rencana aksi pengelolaan pengaduan menjadi pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan. Nah, dalam hal ini pada tahun 2021 semester pertama ini Kementerian Pan-RB telah menindaklanjuti 98% pengaduan yang masuk ke dalam lapor ATR BPN. Nah, memang kita masuk dalam 5 besar kementerian yang melalui pengaduan terbanyak. Tapi kayak tadi, volume transaksinya kita sangat banyak karena kita melayani berbagai transaksi kegiatan masyarakat, baik terhadap kegiatan usaha maupun kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan masalah tanahan dan tata ruang. Dan tentunya kita terus berusaha membangun sistem bagaimana pengaduan masyarakat tersebut ditangani dengan baik. Kami mengapresiasi kepada Ibu Deputi yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Deputi sebagai narasumber, serta nanti Pak Gunawan bisa melanjutkan karena saya harus berbicara di dalam rapat selanjutnya. Untuk itu dan para narasumber yang lain, semoga acara ini dapat memberikan banyak perbaikan yang bisa kita tingkatkan dalam rangka mewujudkan visi ATR BPN menjadi institusi yang berstandar dunia terpercaya di bidang pertanahan dan tata ruang. Untuk itu, dengan mengucap bismillah, saya nyatakan rapat ataupun koordinasi ataupun penguatan pengelolaan pengaduan dalam melalui SPAN lapor di Kementerian ATR BPN, Kanwil dan maupun Kantor Pertanahan dengan ini resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti acara inti pada hari ini, yaitu penyampaian materi dalam rangka acara penguatan pengelolaan pengaduan melalui SP4N Lapor yang sedianya akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Diah Natalisa MBA selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB. Namun karena kesibukan dan adanya kegiatan yang tidak dapat diwakilkan, maka dari itu narasumber kita pada hari ini untuk penyampaian materi penguatan pengelolaan pengaduan melalui SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan nasional diwakili oleh Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB. Kepada Bapak Dr. Andes Yanuar Ahmad MPA, kami silahkan. Baik, terima kasih Bu acara, Ibu. Suara saya terdengar jelas ya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian ATR BPN, Bapak Himawan Arif Sugoto. Yang kami hormati staf ahli Menteri ATR BPN, Bapak Gunawan Muhammad. Yang kami hormati Kepala Biro Kementerian ATR BPN, Ibu Yulia Jaya Nirmawati. Yang kami hormati juga dan yang kami banggakan Bapak Ibu dari Kementerian ATR BPN, pimpinan dari Kanwil BPN maupun Kantor Pertanahan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan satu bait pantun. Minum kopi sambil nostalgia.
pergi bersama keluarga ke Minahasa. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Semoga dalam keadaan sehat senantiasa. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan penguatan pengelolaan pengaduan melalui SP4N Lapor di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional dalam keadaan sehat dan sehat walafiat. Pertama, kami mengucapkan permohonan maaf dari Ibu Deputi yang pada kesempatan ini sedianya beliau akan hadir namun harus mewakili Pak Menteri untuk bertemu dengan Menteri Investasi PKPN. Bapak Ibu yang kami hormati, pada forum Open Government Partnership Korea 2021 yang lalu, Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kepercayaan publik telah menjadi urgensi dalam pemerintahan efektif atau trusted government. Partisipasi masyarakat melalui SP4N Lapor merupakan salah satu penerapan kepercayaan publik. Menindaklanjuti hal tersebut, kesadaran akan pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat harus semakin digalakkan. Diperlukan adanya perubahan persepsi bahwa pengelolaan pengaduan yang awalnya sebagai tugas tambahan menjadi tugas utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terdapat 3 alasan penting, Bapak Ibu, peran pengaduan dalam pelayanan publik. Yang pertama, ini merupakan pemenuhan hak masyarakat akan pelayanan publik yang optimal. Dalam rangka menjamin hal tersebut, pemerintah harus melakukan perbaikan atas keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Selain itu, dalam melakukan mitigasi atas permasalahan yang dihadapi, pemerintah diharapkan menyusun standar pelayanan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan disusunnya standar pelayanan dan didukung pengelolaan pengaduan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas niscaya akan terpenuhi. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah pengaduan masyarakat merupakan kesempatan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Dengan adanya pengaduan dari masyarakat, penyedia layanan dapat mengetahui kekurangan dari layanan yang diberikan. Namun tidak semua masyarakat mau dan secara sukarela menyampaikan pengaduannya. Hal ini yang membuat pengaduan masyarakat menjadi penting dan berharga dalam pelayanan publik. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah sarana atau media pemerintah dalam memberikan jawaban atas keluhan masyarakat. Tidak semua kepuasan terjadi disebabkan karena adanya khilafan atau pelanggaran atas standar pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakpuasan masih dapat terjadi apabila terdapat kesenjangan informasi yang menyebabkan miskomunikasi antara penyedia layanan dengan masyarakat. Pengaduan dapat dijadikan pemerintah sebagai sarana memberikan penjelasan. Tentu Bapak Ibu ketahui kalau keluhan masyarakat itu berada di media sosial, tentunya untuk akuntabilitasnya kurang terjaga meskipun kita berusaha mencoba untuk menjelaskan hal tersebut. Namun dengan menggunakan kanal yang memang secara resmi diberikan kepada masyarakat untuk fasilitasi, maka edukasi dan klarifikasi merupakan satu image pelayanan publik yang dapat dipulihkan dan permasalahan yang sama dapat dicegah pada kemudian hari. Bapak Ibu yang berbahagia, SP4N Lapor atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional merupakan sistem yang dikembangkan sebagai integrasi pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggaraan dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Dan aplikasi lapor atau platform lapor ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan sistem tersebut, sistem SP4N. Sistem SP4N ini dikembangkan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menyatakan bahwa seluruh unit penyelenggara pelayanan publik wajib untuk mengelola pengaduan pelayanan publik dengan menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan yang mengedepankan azas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Selanjutnya kita lihat ada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013. Dalam peraturan ini diamanatkan untuk melakukan koordinasi pengelolaan pengaduan secara nasional, khususnya kepada Kementerian PAN dan RB.
Pengelolaan pengaduan secara nasional merupakan integrasi dari pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara yang saat ini kita kenal sebagai SP4N. Aplikasi ini ditetapkan sebagai sistem melalui suatu nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian PAN-RB, kemudian Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan SP4N tersebut disusun suatu pedoman yang kita bisa lihat adalah Permen PAN 62 tahun 2016. Bapak Ibu, karena SP4 lapor ini menggunakan atau memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi, maka kita juga mengacu pada Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018, di mana dalam salah satu amanatnya adalah penetapan aplikasi umum. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin, SP4 lapor ini ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pengaduan pelayanan publik. Konsekuensinya adalah seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mengelola dan menggunakan SP4 lapor. Demikian juga dengan integrasi pengaduan yang tadi juga disebutkan oleh Pak Sekjen. Kementerian PAN-RB juga menetapkan adanya roadmap ya di Permen PAN 46 tahun 2020. Roadmap ini adalah tahun 2020 sampai tahun 2024. Berisikan identifikasi berbagai permasalahan lingkungan strategis, pengelolaan pengaduan, aspek utama dari pengelolaan pengaduan tersebut, kemudian juga dicantumkan mengenai sasaran dan program yang dapat dijadikan sebagai pedoman pada seluruh penyelenggara pelayanan. Bapak Ibu, pada prinsipnya SP4 adalah no-wrong policy, artinya adalah tidak ada pintu pengaduan yang salah dan tidak ada kata penolakan terhadap pengaduan dengan alasan salah instansi. Aplikasi ini juga, platform ini juga telah terhubung dan terintegrasi dengan 658 instansi pemerintah, sehingga pengaduan yang diterima dapat disalurkan dan diselesaikan oleh instansi penyelenggara publik yang berwenang. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pengelolaan kami sebutkan tadi pada awalnya adalah 3 instansi, namun demikian kita melihat perkembangan untuk menambahkan 2 instansi, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo. Adapun perannya antara lain adalah Kementerian PAN dan RB sebagai pembuat kebijakan atau penyusun kebijakan dan pengelolaan dari harian atau admin nasional. Kementerian Dalam Negeri berperan untuk mendorong pengelolaan di tingkat pemerintah daerah. Kemudian Kementerian Kominfo berperan dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan sistem SP4 lapor. Kantor Staf Presiden sebagai pengawas pelayanan publik khususnya pada program prioritas nasional. Ombudsman RI sesuai dengan peraturan perundang-undangannya berperan sebagai pengendalian program pengaduan tindak lanjut dari SP4 lapor yang dalam jangka waktunya adalah lebih dari 60 hari. Bapak Ibu yang kami hormati, pengelolaan teknis secara berjenjang dibagi ke dalam beberapa hal sebagai berikut. Ada admin nasional atau pusat, kemudian ada admin koordinator, ada juga pejabat penghubung. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tugas-tugasnya adalah pada umumnya ada melakukan monitoring dan evaluasi serta meneruskan setiap laporan kepada unit pelayanan publik yang bersangkutan. Bapak Ibu, di tingkat internal instansi utamanya peran dari admin koordinator atau admin instansi untuk melaksanakan monitoring di tingkat internal, meneruskan laporan ke unit pelaksananya dan melaksanakan fungsi manajemen khususnya kepada pejabat penghubung. Dan pejabat penghubung Bapak Ibu yang kami hormati di tingkat unit pelayanan publik fungsinya adalah memberikan respon dan menindaklanjuti laporan dan juga termasuk dalam pengelolaan digitalisasi laporan yang dilakukan secara manual di luar sistem SP4 lapor. Bapak Ibu yang hormati, selama tahun 2021 SP4 lapor telah terhubung dengan 658 instansi pemerintah terdiri dari semua kementerian, 34 kementerian, kemudian semua provinsi, 34 provinsi, 100 lembaga pemerintah ini terdiri dari LPNK, LNS, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Kemudian untuk di daerah, Bapak Ibu, selain provinsi yang sudah terhubung juga dengan kabupaten sejumlah 396 dan kota sebanyak 94. Dari jumlah
laporan yang diterima sampai saat ini sudah ada 1,3 juta akun pelapor dan lebih dari 49.000 akun dari pengelolanya. Kita telah menerima lebih dari 1,9 juta laporan, baik berupa pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Dan selama tahun 2021 kemarin, 85,2% laporan telah ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Pencapaian tersebut masih perlu untuk dijaga dan ditingkatkan karena sesuai dengan RPJMN 2020-2024 ditargetkan 90% pengaduan selesai ditindaklanjuti di tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa SP4 dikelola secara berjenjang agar terwujud pengelolaan pengaduan yang baik, maka perlu ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang juga. Mekanisme tersebut perlu ditingkatkan sesuai dengan peran dari masing-masing instansi, mulai dari kantor staf presiden, kemudian Kementerian PAN-RB, Kementerian Koordinator, Ombudsman RI. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan Permen 446 dalam mendukung kebijakan no wrong policy dan mewujudkan penyelesaian pengaduan yang cepat, unit-unit pengelola pengaduan di seluruh Indonesia harus memiliki konektivitas atau simpul yang meliputi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan simpul atau hub, koordinasi pengelolaan pengaduan dibagi ke dalam simpul koordinasi nasional, kemudian simpul koordinasi kementerian lembaga, serta public service obligation, dan simpul koordinasi provinsi. Perlu kami sampaikan bahwa simpul koordinasi kementerian lembaga atau public service obligation terdiri dari kementerian lembaga, BUMN, dan badan hukum lainnya penyelenggara pelayanan publik yang dibagi berdasarkan sektor sesuai kementerian koordinator yang terdiri dari bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, bidang politik hukum keamanan, bidang perekonomian, dan bidang kemaritiman dan investasi. Selanjutnya simpul untuk provinsi menjadi simpul bagi OPD provinsi, BUMN provinsi, BUMD provinsi, dan semua kabupaten kota yang berada di wilayahnya. Bapak Ibu, fungsi dari simpul antara adalah mempercepat proses penyelesaian pengaduan, mulai koordinasi dan kolaborasi, kemudian meningkatkan efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan program, serta penguatan kapasitas komunikasi dan public engagement, kemudian meningkatkan kualitas dari pengelolaan pengaduan melalui supervisi yang lebih jelas dan terukur. Dan yang terakhir adalah melaksanakan program bersama bagi instansi pemerintah yang berada dalam sebuah simpul. Untuk fungsi simpul atau hub ini, kami saat ini sedang melakukan koordinasi peningkatan khususnya untuk tingkat kementerian adalah pada Kementerian Koordinator. Hadirin yang berbahagia, dalam kerangka monitoring dan evaluasi, di mana Kementerian PAN-RB berperan melakukan monef pada seluruh penyelenggara pelayanan publik, saat ini kami sedang dalam proses penyusunan surat menteri hasil monef pengelolaan SP4 Lapor tahun 2021 yang akan kami kirimkan pada bulan ini, dan kiranya melalui surat tersebut nantinya setiap instansi dapat melakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan. Untuk dapat memaksimalkan tata pengelolaan pengaduan melalui SP4 Lapor, maka diperlukan penguatan kelembagaan dan SDM. Penguatan kelembagaan ini juga menjadi salah satu program yang dicakup dalam roadmap SP4 Lapor. Ada 4 indikator keberhasilan dalam upaya penguatan kelembagaan. Indikator yang ini adalah menggambarkan mengenai pengelolaan SP4 yang lebih baik, yaitu yang pertama, komitmen dari pembuat kebijakan ditujukan dengan keterlibatan pada keseluruhan proses kebijakan, mulai dari formulasi, koordinasi, implementasi, hingga pemantauan dan evaluasi. Pimpinan diharapkan terlibat dengan terus-menerus memantau berjalannya pengelolaan pengaduan. Bahkan data keluaran dari pengelolaan pengaduan juga dapat dijadikan sebagai input dalam penyusunan kebijakan berikutnya. Yang berikutnya, yang kedua adalah kualitas dari koordinasi. Ditujukan dengan adanya koordinasi yang baik dan rutin, baik secara vertikal maupun horizontal, internal maupun eksternal. Kualitas koordinasi ini juga dilakukan standarisasi dan dapat dibuat dalam bentuk SOP. Yang berikutnya, yang ketiga adalah alokasi dari SDM yang memadai, ditujukan dengan pengalokasian dengan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu,
perlu adanya kepastian hukum bagi setiap pengelola. Inilah alasan Kementerian PAN mendorong setiap instansi untuk menetapkan surat keputusan atau SK dari tim pengelola. Dan yang keempat adalah efektivitas pembelajaran SP4 Lapor ditujukan dengan adanya kompetensi teknis dan perbaikan dari kinerja. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai bimbingan teknis yang kita lakukan, namun juga perlu ada manajemen pengetahuan agar kompetensi tersebut tidak berhenti pada satu admin, namun tidak mempersiapkan daripada penerus atau suksesornya. Berikut merupakan data permohonan pengaduan melalui SP4 Lapor khusus di lingkungan Kementerian ATR BPN selama periode Januari hingga Desember tahun 2021. Tahun 2021 kemarin terdapat 1.252 laporan yang diterima oleh Kementerian ATR BPN dengan status seluruh laporan yang masuk sudah terverifikasi. Hanya 1% yang belum ditindaklanjuti, 3% dalam proses, dan alhamdulillah terima kasih 96% telah selesai. Kami apresiasi upaya dari Kementerian ATR BPN untuk melakukan hal ini. Kemudian rata-rata laju verifikasi adalah 2,5 hari. Dan rata-rata laju tindak lanjutnya adalah 10,5 hari. Dan ini menunjukkan masih atau sudah berada di bawah batas maksimal. Namun demikian memang perlu ada langkah-langkah untuk perbaikan. Nah, rata-rata laju verifikasi sudah baik, ya. Di mana pengaduan kalau ketentuannya adalah di bawah atau sama dengan 3 hari kerja. Jadi 2,5 itu masih berada di batas maksimal. Dengan demikian dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun laju tindak lanjut masih perlu dilakukan percepatan karena pengaduan sebaiknya mendapat respon awal kurang dari 3 hari. Nah, ini barangkali yang perlu diperbaiki pada langkah-langkah selanjutnya. Yang berikutnya adalah Kementerian ATR BPN telah menyusun dan menyampaikan rencana aksi. Terima kasih atas responnya, karena rencana aksi merupakan bagian dari program yang terencana dan terukur dalam rangka kita memenuhi roadmap SP4 dan Lapor sampai dengan tahun 2024. Bapak Ibu, dari 1.252 laporan, mohon maaf ini mungkin kecil-kecil tapi semuanya kita cover, ya, yang disampaikan masyarakat. Detailnya sebagai berikut, Bapak Ibu mungkin bisa dilihat bahwa misalnya di sini Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat ini paling banyak menerima disposisi laporan sebanyak 306, ya, dari 1.252. Seluruh laporan telah dilakukan tindak lanjut. Terima kasih. Dan selanjutnya diikuti juga oleh unit kerja lainnya seperti yang ditampilkan di layar. Mohon maaf kalau ini terlalu kecil, nanti kami share untuk paparannya. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari pengelola atas tindak lanjut dari setiap pengaduan disampaikan oleh masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengharapkan tindak lanjut dari pengelola SP4 Lapor agar terwujud pengelolaan yang lebih baik. Yang pertama, admin instansi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari pejabat penghubung secara berkala dengan memantau beberapa indikator, yaitu persentase penyelesaian. Bila dilihat secara kuantitatif, persentase penyelesaian sudah cukup baik, namun perlu dilakukan monef pada substansi tindak lanjutnya. Perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi dalam penyampaian pengaduan pelayanan publik agar tahun ini terdapat peningkatan jumlah pengaduan. Berdasarkan data pengelolaan Kementerian ATR BPN, laju verifikasi sudah baik di mana kurang dari 3 hari kerja seperti kami sampaikan sebelumnya. Namun respon awal dari tindak lanjut masih cukup lama, ya, lebih dari 3 hari, sehingga perlu dilakukan percepatan laju dari tindak lanjut. Hadirin yang berbahagia, Kementerian PAN mengadakan juga kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik, di mana kegiatan ini adalah menjaring, menseleksi, menilai, dan memberikan penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga pemerintahan daerah, baik provinsi, kota maupun kabupaten, BUMN, BUMD, unit kerja pada kementerian dan lembaga,
perguruan tinggi negeri dan organisasi perangkat daerah dengan kriteria yang ditetapkan. Kemudian tujuan dari penyelenggaraan kompetisi ini Bapak Ibu adalah seperti tadi kami sampaikan, utama adalah bagaimana menjaring, mendokumentasi, dan mendiseminasi serta mempromosikan pengelolaan pengaduan kepada masyarakat. Yang berikut adalah bertujuan untuk memotivasi penyelenggara pelayanan publik dalam membangun pengelolaan pelayanan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan untuk perbaikan pelayanan publik berikutnya. Yang ketiga adalah mewujudkan manajemen pengetahuan. Yang kami sampaikan tadi, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam hal pertukaran pengalaman dan pembelajaran. Satu sama lain, Bapak Ibu, nanti bisa kita saling belajar, karena di kompetisi ini yang terbaik akan menjadikan sebagai contoh atau panduan. Kemudian mengakselerasi pencapaian kondisi yang diharapkan seperti dirumuskan dalam roadmap. Bapak Ibu, launching telah kami laksanakan 17 Februari yang lalu. Kemudian adapun pengelompokan untuk kompetisi ini, yang pertama adalah outstanding achievement atau performance. Ini diperuntukkan bagi instansi pemerintah yang telah menjadi pemenang pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 18, tahun 19, dan tahun 20. Yang berikutnya kategori pada instansi pemerintah umum. Kelompok ini diperuntukkan oleh instansi pemerintah lain yang belum pernah ditetapkan sebagai pemenang, baik tahun 2018, 2019 maupun tahun 2020. Dan tidak termasuk dalam kelompok peserta dengan outstanding achievement sebelumnya. Yang berikutnya adalah peserta dari UPP atau Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, diperuntukkan bagi UPP yang atas rekomendasi atau izin dari instansinya. Secara keseluruhan terdapat 17 pemenang nantinya dalam kompetisi ini, yaitu 2 pemenang pada kelompok peserta IP dengan outstanding achievement, 10 pemenang pada peserta instansi pemerintah umum, dan 5 pemenang dari peserta UPP. Pada kompetisi sebelumnya, Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa Kementerian ATR BPN telah berpartisipasi dan mempunyai prestasi. Ya, kita lihat sini kompetisi pengaduan pada ketiga, kantor pertanahan Kota Bogor ya masuk ke dalam top 3 ya, kategori UPP. Dan kementerian, instansi pemerintah, Kementerian ATR BPN masuk dalam top 30 kategori instansi pemerintah. Ini merupakan pencapaian luar biasa. Besar harapan kami agar Kementerian ATR BPN dapat mengikuti kembali kompetisi pengelolaan pengaduan tahun ini dan mendorong seluruh UPP-nya untuk turut ikut serta dalam kompetisi. Karena kami lihat tadi secara luas bahwa Kementerian ATR BPN telah menunjukkan pengelolaan yang baik, meskipun perlu juga ada perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Berikut adalah jadwal kompetisi ya mengenai pengaduan, dan saat ini kita memasuki tahap pada pendaftaran ya. Pendaftaran sampai dengan 14 April, dan kami juga telah menyediakan helpdesk bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran. Bapak Ibu yang kami hormati dan berbahagia, pada hari ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu berkontribusi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kami tentu berharap dengan diadakannya kegiatan ini dapat meningkatkan dan membuat sinergi dan kolaborasi dalam kerangka besar perbaikan pelayanan publik. Semoga apa yang telah kita kerjakan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Izinkan saya menutup dengan sebaik pantun juga, pergi ke pasar untuk membeli cilor, tidak lupa juga membeli buah duku. Mari optimalkan pengelolaan SP4N lapor, masyarakat diperhatikan, Indonesia tumbuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Yanuar Ahmad MPA selaku narasumber. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini akan dipandu oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Untuk itu kepada Ibu Yulia Jaya Nirmawati kami silahkan. Terima kasih Mbak Cida. Yang kami hormati Pak Yanuar Ahmad, Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik yang telah memberikan materinya. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian,
Kami akan membuka sesi tanya jawab 3 penanya. Kepada Bapak Ibu, kami persilahkan yang ingin bertanya, mungkin dapat melakukan raise hand. Dan kami mohon kepada host untuk dapat memberikan akses kepada para penanya. Apakah sudah ada yang bertanya? Mungkin diawali dengan saya pertanyaannya Pak Yanuar. Terima kasih atas materi tadi yang Bapak telah sampaikan. Ternyata lapor ini adalah bagian dari tugas tambahan yang sekarang menjadi tugas utama. Tentunya akan menjadi tugas utama kami khususnya di pengelola pengaduan sebagai penanggung jawab untuk pengaduan-pengaduan yang masuk dari masyarakat. Nah, terkait dengan ini Pak Asdep, di Kementerian ATR BPN ini selain SPAN lapor itu membuka beberapa kanal yang tadinya memang sudah ada. Apalagi di masa pandemi ini kebutuhan kita akan berinteraksi pertanyaan melalui media sosial dan itu dijadikan satu menjadi tagar tanya ATR BPN. Dan kanal lain di kementerian ini di mana tadinya masyarakat itu banyak bertanya melalui loket datang hadir, tetapi adanya pembatasan karena pandemi, kita membuka juga melalui email dan hotline. Nah, terkait dengan ini, apakah dalam hal untuk tidak mengganggu jalannya aplikasi lapor, kanal-kanal yang demikian dapat kita terus pertahankan atau seperti apa? Mengingat tadi Bapak sampaikan bahwa SPAN lapor ini adalah sebagai salah satunya kanal di kementerian dan lembaga dalam rangka bagaimana masyarakat untuk dapat melaporkan pengaduannya. Begini Pak Yanuar. Baik, terima kasih Bu Yulia, Bu Karo, terima kasih. Seperti kami sampaikan tadi, memang sejak tahun 2020 melalui SPBE ditetapkan sebagai aplikasi umum dan saat ini kami juga SP4 Lapor ini telah dilakukan audit secara teknologi dan keamanan oleh Kementerian Kominfo dan BSSN. Nah, dalam hal ini kalau kita kembali memperhatikan apa yang ditetapkan dalam Kepmen mengenai aplikasi umum, ini disampaikan bahwa memang aplikasi yang sejenis ya, pengaduan sejenis itu ke depannya akan dilakukan integrasi. Namun memang ada beberapa catatan bahwa aplikasi sejenis itu kalau sudah ada sebelum penetapan aplikasi umum, maka akan dilakukan assessment untuk integrasi dengan lapor. Nah, untuk assessment ini akan dilakukan tidak hanya oleh Kedeputian Pelayanan Publik, tapi juga oleh Kedeputian Lembaga Tata Laksana dalam hal ini SPBE, dan kemudian juga oleh Kementerian Kominfo, karena sesuai dengan Perpres 95 untuk melakukan asesmen ini teman-teman Kementerian Kominfo yang akan juga ikut serta, khususnya dalam sistemnya Bu ya, teknologinya begitu. Nanti kami juga akan cek mengenai proses bisnisnya, karena memang aplikasi sejenis pengaduan itu harus kita lihat dulu. Kalau memang dia sama persis, maka tidak perlu lagi aplikasi yang sama. Namun demikian juga ada beberapa aplikasi pengaduan yang mungkin mempunyai karakteristik yang lebih khusus begitu. Nah, untuk seperti itu, kalau memang tidak tertampung dalam SP4 Lapor, pertama kedepannya mungkin SP4 Lapor sendiri akan melakukan pengembangan sistem. Namun kita tidak berhenti begitu saja, tentu ada masa transisi ya Bu untuk melakukan hal itu. Bahkan kalau memang itu sifatnya lebih khas, karakteristik, maka saya rasa itu tinggal bagaimana nanti kita bisa berbagi datanya saja begitu. Ya, artinya aplikasinya masih dimungkinkan untuk dilaksanakan seperti itu. Nah, ini semua tergantung dari assessment Bu yang akan dilakukan oleh tim terpadu dari Kementerian PAN-RB dan Kementerian Kominfo serta BSSN. Saya rasa demikian Bu Karo, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanuar penjelasannya. Bu Karo. Baik, silakan ini siapa yang bertanya? Mohon izin dari kata Tegal Bu Panurdi.
Oh ya, silakan Pak Hakan Kota Tegal. Nah, silakan Pak Terima Hakan. kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sekjen dan Bapak Ibu narasumber yang saya hormati serta Bapak Ibu semua peserta yang ikut Zoom meeting. Terkhusus untuk Pak Yanwar, mohon izin Bapak, setelah mendengar pemaparan dan luar biasa dasi hasil pemekaran tadi, pemaparan 96%. Tentunya untuk Kementerian ATR BPN yang sudah melakukan pengelolaan pengaduan, dan ini merupakan hal yang sangat positif. Di sisi lain, kalau kita lihat dari sisi pelayanan Kementerian ATR BPN ini kan bukan 1-2, tapi ini ratusan pelayanan pertanahan. Ini juga perlu mendapat kiat-kiat sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kira-kira ada 4 pilar kalau tidak salah di slide ketiga atau 4 tadi. Nah, salah satu poinnya adalah sumber daya manusia. Nah, bagaimana kita bisa memanage pengelolaan pengaduan yang begitu banyak dengan sumber daya Kementerian ATR BPN yang dalam tanda kutip setiap tahun itu yang pensiun lebih banyak daripada yang ini. Nah, di sisi lain penerimaan atau penambahan pegawai untuk Kementerian ATR BPN itu sangat minim. Bukan berarti dengan ada atau tidak, ini bukan hal yang klasik, namun ini sangat berpengaruh. Sangat kita menilai keberhasilan dalam pengelolaan pengaduan dibarengi dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Untuk itu mungkin ada arahan, ada kiat-kiat tertentu dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal seiring dengan kemajuan yang ada. Mungkin itu Pak Yanwar, mungkin ada arahan-arahan atau kiat-kiat. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ibu masih itu saja Pak Yanwar. Ya. Silakan Pak Yanwar. Terima kasih Pak Nurdin pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Karo dan Pak Nurdin dari Kota Tegal ya Pak. Ya. Baik, memang dalam roadmap kita merumuskan ada beberapa aspek yang harus kita tingkatkan ya. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Nah, aspek ini kami menganggap penting karena pengelolaan SP4 Lapor tetap memerlukan orang-orang yang dedicated dan tentu kompeten ya, untuk melakukan hal itu. Nah, upaya yang kami lakukan saat ini adalah kami sedang mengusulkan adanya jabatan fungsional Pak untuk pengelola SP4 Lapor. Ini sebagai bentuk apresiasi kami kepada para pengelola, Pak, karena kami melihat ya mungkin kebetulan kalau di ATR BPN tidak ya, tapi di daerah ini banyak atau sering terjadi para pengelola itu berpindah posisi, Pak. Padahal mereka sudah mempunyai kompetensi yang cukup, pengetahuan bahkan mengoperasikan SP4 Lapor ini. Namun ketika semuanya sudah berjalan dengan baik, kita mendapatkan orang baru yang perlu kita didik lagi, kita tingkatkan kompetensinya untuk mengelola hal ini. Nah, karena kita menggunakan aplikasi atau teknologi informasi, tentu ini tidak sembarangan orang yang harus menangani hal itu. Kami setuju memang ini merupakan hal yang penting. Nah, terkait dengan bagaimana antara ini berkaitan dengan jumlah ya Pak ya, penerimaan dan segala macam, tentu ini harus dikoordinasikan dengan, kalau kebetulan di Menpan ada Deputi SDMA ya Pak, dalam menentukan formasi. Nah, kami selalu berkoordinasi juga dengan mereka, namun tidak secara langsung Pak untuk bisa menentukan, karena dalam hal penerimaan itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Dan kita juga tetap dari semua unsur menginginkan adanya orang-orang yang memang berpotensi untuk hal itu. Nah, untuk itu yang bisa atau dapat kami lakukan saat ini adalah pengembangan karirnya dari para pengelola ini, Pak, sumber daya manusianya. Ya, saya rasa demikian, Pak, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih, Pak Yanwar. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak Yanwar. Ini kadang-kadang juga menjadi masalah. Memang di kementerian juga kita juga termasuk Pak yang suka berpindah mutasi, tetapi dengan adanya wacana ke depan akan ada fungsional, mungkin itu baik sekali, sehingga petugas di pelayanan ini tidak akan berpindah karena bagian dari tugas fungsionalnya. Mungkin ada yang lagi
yang lain, Bapak Ibu sekalian? Silakan bertanya Bapak Ibu sekalian terkait dengan lapor. Kita memang mempunyai 471 kantor pertanahan Pak yang sampai pelosok tanah air. Sampai dengan saat ini sudah semuanya terhubung, dan 96% yang Bapak sampaikan tadi bagian dari kinerja teman-teman para pengelola pengaduan. Tentunya memang di Kementerian ATR BPN Monev terkait dengan stand lapor dan kanal yang lain kita lakukan setiap minggu. Mudah-mudahan ke depan kita masih lebih mempercepat respon kita terkait dengan pengaduan yang masuk melalui lapor. Di sini sudah ada Pak Sami dari Kakan Kota Jakarta Pusat. Silakan, ya, Mas Sami. Terima kasih Bu Bikaro, yang kami hormati Pak Asdep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu. Kami jajaran kantor Kota Jakarta Pusat sangat mendukung Bu dengan dibukanya banyak kanal Bu ya untuk pengaduan, karena hal ini juga kita bisa mengurangi jumlah sengketa dan perkara sebenarnya Bu. Jadi kalau orang tidak puas mengadu ke kita bisa menindaklanjuti. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Pak Asdep, tadi Bapak sampaikan terhadap respon time ya Pak, tindak lanjut kantor pertanahan, Kanwil maupun BPN Pusat terhadap surat pengaduan yang masuk. Mungkin perlu kami sampaikan juga Pak, pada saat kami menerima beberapa pengaduan juga memang tidak semuanya bisa langsung kita selesaikan Pak memang. Jadi kalau kita menerima pengaduan, kami bahas dulu, kami coba analisa dulu Pak, berdasar atau tidak sebenarnya pengaduan yang disampaikan ini. Tentunya ini juga memerlukan waktu analisa Pak ya. Mungkin bisa lebih dari 3 hari, mungkin karena kami perlu juga ambil warkahnya, kami juga mungkin perlu ambil buku tanahnya, dokumen terkait, baru kemudian kita bisa menindaklanjuti. Karena memang tidak semua pengaduan itu kan, mohon maaf Pak, benar ya Pak ya. Mungkin ada orang yang coba-coba juga gitu. Sebenarnya itu memang waktunya sangat beragam dalam penanganannya. Itu yang pertama. Kemudian kepada Bu Karo, kami bermohon Bu untuk dapat disegerakan terkait website PPID Kantahnya, karena memang PPID Kantah ini diperlukan juga dan dipantau oleh KIP Provinsi Bu, karena kami juga ada dinilai juga di tiap tahunnya, karena yang menjadi materi pertanyaan adalah bagaimana kesiapan dan keseriusan kantor pertanahan dalam mengelola pengaduan melalui PPID Kantah. Mungkin itu Bu Karo, Pak Asdep yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kakan. Mungkin Pak Asdep dahulu, silakan direspon Pak. Ya, baik Pak Semi, Pak Kakan Jakarta Pusat. Terima kasih Pak. Betul memang kita salah satu tujuan atau target yang ditetapkan begitu disepakati bahkan untuk RPJMN adalah kita bisa menyelesaikan pengaduan secara lebih cepat ya. Dengan penggunaan teknologi informasi SP4 lapor ini sebenarnya sudah banyak kemajuan ya dari tahun ke tahun. Kita mempunyai beberapa kriteria Pak dalam hal penanganan kasus ya atau penyelesaian dari pengaduan gitu. Nah, yang yaitu pertama kita mengkategorikan sebagai pengaduan yang bersifat pengawasan. Dan terlebih pengaduan yang tidak bersifat pengawasan ini di Perpres 76 kategorisasinya sudah ada seperti itu Pak. Jadi memang yang berkadar pengawasan perlu tindak lanjut bahkan observasi di lapangan. Jadi kami menyadari banyak memang hal yang perlu diselesaikan dengan mencek kebenaran. Kalau dari pertama kebenaran pengaduan barangkali kita lihat dari verifikasi yang pertama kali Pak. Begitu pengaduan itu datang perlu dilakukan analisis lah ya. Ini apakah pengaduan ini memang pertama apakah bidangnya, kadang-kadang juga kelihatannya bidangnya misalnya pertanahan padahal bukan gitu, bisa terjadi seperti itu. Itu tahap verifikasi. Nah, selanjutnya adalah memberikan respon. Nah, barangkali di sini Pak yang perlu kita perhatikan bersama bagaimana merespon awal tadi yang itu Pak. Nah, ini masih banyak yang kami lihat ya. Ini juga sebenarnya terjadi juga di kementerian lembaga lain bahkan daerah. Itu awalnya masih depan dengan nanti semakin dengan menggunakan lapor ini bisa ditingkatkan untuk waktunya. Sebenarnya sudah cukup baik, namun perlu peningkatan ke depannya begitu Pak.
Nah, jadi kalau apalagi itu yang berkadar pengawasan, tentu waktunya berbeda lagi Pak, lebih dari 3 hari ya, 14 hari kalau nggak salah ya, itu ditetapkannya. Nah, di sana memang membutuhkan data-data bahkan untuk lapangan. Nah, ini kalau misalnya dengan ATR BPN ini kan biasanya masalah sengketa tanah ya, itu langsung yang banyak, dan kita tidak bisa dengan begitu aja menyelesaikan atau memberikan jawaban yang tentu tidak terverifikasi dengan baik. Kami menyadari hal itu. Nah, pada intinya Pak, ini perlu peningkatan saja karena sebenarnya sudah termasuk baik, hanya kecepatannya saja Pak yang diperlukan. Dan tentu dari pejabat penghubung Pak yang berada di ujung itu yang memang menangani bidangnya. Jadi itu yang respon awalnya yang mungkin perlu ditingkatkan begitu Pak. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Pak Kakan, terkait dengan permintaan akan adanya WPPID di Kantah, akan kami respon secara baik, sedang kami persiapkan. Memang selama ini kita baru melakukan PPID online di tingkat kementerian, tetapi tahun ini rencananya PPID online itu akan dapat diakses oleh masyarakat langsung ke Kantah kota kabupaten. Saat ini web kementerian kita juga sudah berfungsi. Nanti kita akan lekatkan itu di web Kementerian ATR BPN Pak Kakan. Mungkin Bapak Ibu Kepala Kantor lainnya dan termasuk Kanwil nanti akan mempunyai web PPID di kantornya masing-masing. Semoga tidak ada halangan dan dapat kita laksanakan tahun ini juga. Demikian ya Pak Kakan ya. Mungkin Bapak Ibu lainnya ada yang masih ingin bertanya terkait dengan spam lapor? Ya, jadi Pak Yanuar kami kembali lagi terkait dengan yang akan diasesmen apabila aplikasi ini sama persis dengan spam lapor ya Pak. Apabila itu adalah hal yang berbeda yang dapat menunjang terkait dengan aplikasi yang ada di spam lapor sangat dimungkinkan. Baik Pak Yanuar, memang kita sekarang juga sedang membangun sebuah aplikasi. Memang tujuannya adalah bagaimana aplikasi ini sebagai alat kerja kita dan alat dapat dilihat oleh pimpinan untuk mengambil sebuah kebijakan, sehingga aplikasi ini harapan kita dapat mengintegrasikan dari beberapa kanal, termasuk tentunya kanal yang ada di lapor. Kita ketahui bahwa di kementerian ini ada yang pengaduannya itu tidak masuk lapor, Pak. Mungkin karena dia punya data yang sangat banyak, sehingga kalau di-upload itu mungkin agak keberatan. Nah, sehingga kita juga masih membuka loket apabila ada pengaduan yang memang ingin membawa berkas yang begitu banyak. Karena di sisi lain kita juga sedang mengglorifikasikan, mensosialisasikan agar masyarakat dapat masuk ke lapor, sehingga kita mempunyai satu-satunya aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dan aplikasi kita sebagai alat kerja kita dalam rangka memantau dan melaksanakan respon yang cepat terhadap pengaduan yang masuk ke jajaran di Kementerian ATR BPN. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin bertanya terkait dengan pengelolaan pengaduan, khususnya spam lapor yang ada di Kementerian ATR BPN maupun di Kanwil dan di kantor pertanahan setempat. Waalaikumsalam. Silakan Kakak. Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka. Terima kasih Bu Yulia. Singkat saja pertanyaan saya, apakah jumlah laporan ya di Satker itu adalah menjadi target buat Satker? Karena memang kami di daerah itu agak sulit menjaring laporan dari masyarakat. Artinya masyarakat ini sedikit menggunakan haknya untuk melakukan pelaporan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kakan Kabupaten Kolaka ya. Memang kami harapkan Pak,
penyediaan kanal aplikasi lapor ini sebagai alat hak dari masyarakat untuk menyampaikan keluhannya. Jadi mungkin kami berharap dari Kamtah Kabupaten Kolaka untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada akses yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk dapat menyampaikan keluhannya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yanuar bahwa aplikasi pengaduan ini sebetulnya salah satu keuntungannya itu adalah kita dapat memperbaiki terkait dengan kekurangan yang ada di kita terhadap pelayanan yang ada di kita. Jadi kita tidak usah takut akan banyaknya pengaduan yang ada gitu ya, karena banyaknya pengaduan tidak paralel dengan jeleknya kantor kita. Seperti itu ya Pak Yanuar mungkin kalau saya tidak salah menangkap. Demikian Pak Kakan, kami mohon bantuannya untuk dapat mengglorifikasikan kembali bahwa masyarakat dapat mengadu karena itu. Selanjutnya mungkin banyak kami persilahkan. Apakah tidak ada? Baik, saya rasa Pak Yanuar, mungkin para peserta yang ikut hari ini merasa sudah dapat paham sekali terkait dengan keberadaan aplikasi lapor, sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, yang Pak Sekjen juga sampaikan bahwa di kementerian kita ini termasuk kementerian yang termasuk 5 besar pengaduan yang masuk paling banyak di tingkat kementerian atau lembaga. Dan komitmen kita tentunya kami mohon juga para Kakanwil, para kepala kantor, para ses, dan semua penanggung jawab di unit kerja untuk dapat berkomitmen untuk dapat secara cepat merespon terkait dengan pengaduan masyarakat yang masuk. Wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karo, Bu Lia, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat yang telah memandu sesi tanya jawab, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Yanuar Ahmad MPA selaku Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PAN selaku narasumber. Baik hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara penguatan pengelolaan pengaduan melalui SP4N Lapor di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Karo. Terima kasih. Salam, terima kasih. Ya, Terima kasih Bu Karo. Bu Karo dan Terima Bapak kasih Ibu. Bu Karo. Terima kasih Pak Yanuar. Terima kasih Bu Karo, izin Bu Karo. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Bu Karo. Bu Karo. Kevin dulu. Makasih Bu Karo. Mohon izin untuk klip Bu. Makasih. Bu Lia, makasih. Mohon izin untuk Ya. klip. Makasih. Ya Pak Yanuar, makasih atas kehadirannya. Ya. Terima kasih Bu Karo. Ya, Izin live Bu. ya, makasih. Makasih semua. Pak Subur. Pak Subur. Itu kenapa itu? Abang Nurdin. Wih, siap. Hormat. Hari itu semangat. Pak Nurdin. Tetap semangat. Mantap. Wih, siap. Pak Nurdin mantap. Wih, saudara. Lawan. Kabar, baik. Halo Pak Nurdin, selamat siang, senior. Siap. Hormat. Duarte, Siap, Duarte, siap. ya. Pacitan. Oh, Selamat iya. Pak. Oke, ya. Pak Cita ya, kapan-kapan kita ke sana itu. Oke, siap. Gitu ya.
Ya. Pak, di luar ada tamu. Pak Maulana namanya Pak. Oh ya, famili saya. Famili Pak ya. Ya, suruh masuk. Ya. Berapa orang? Cuma dia tamanannya aja Pak. Ya, suruh masuk ya. Tunggu sebentar, ngabisin ini. Assalamualaikum Bu Yulia. Recording stopped.